Halo, welcome to Filmpedia. Kembali lagi bersama saya, Keisha. Kali ini, saya akan menceritakan kisah cinta paling tragis di mana para pasangan ini bertemu dan bahkan harus berpisah karena penyakit mereka. Lebih parahnya lagi, mereka pacaran tapi nggak bisa bersentuhan sama sekali. Dan terus harus jaga jarak dari satu sama lain. Penasaran? Tonton yuk sampai habis! Film ini menceritakan seorang gadis bernama Stella yang mengidap penyakit yang sangat menyeramkan sejak lahir, bernama cystic fibrosis atau CF, yang mana ada kelainan pada paru-paru dan organ pencernaannya. Tubuh penderita penyakit ini dilubangi di bagian perut dan dada untuk memasukkan obatnya. Stella suka membuat video YouTube mengenai dirinya dan penyakitnya. Dari situ diketahui bahwa Stella tinggal menunggu waktu mati karena kondisi paru-parunya sudah sangat kritis, sehingga ia membutuhkan donor agar bisa bertahan hidup. Itu pun hanya menambah umurnya 5 tahun lagi. Suatu kali, ia melihat cowok ganteng bernama Will, sesama penderita CF. Will yang juga melihat Stella mengikutinya dan mengajaknya kenalan. Di situ Barb datang dan memarahi mereka. Barb memberitahu Stella untuk menjauh dari Will karena ia adalah pengidap CF dengan bakteri B. specia. Kalau tertular bakteri itu, Stella tidak akan bisa menerima transplantasi paru-paru. B. specia tidak bisa disembuhkan, tapi dokter tetap melakukan uji coba penyembuhan pada Will. Untuk itu, Will harus mengikuti seluruh prosedur pengobatan yang ditetapkan dan harus menjaga jarak 6 kaki dari pasien CF lainnya. Will jadi kepo sama Stella dan nontonin semua video YouTube-nya. Sahabat terdekat Stella dari kecil bernama Po adalah sesama penderita CF. Ia adalah seorang homoseksual dan curhat ke Stella, ia baru putus dari pacarnya. Di situ Stella bercanda lalu... Po? Mereka pun segera menolong Po, tapi ternyata ia cuma tersedak biasa. Here's Stella. I love you, Stella! Di sini diketahui bahwa Stella memiliki OCD, yaitu kelainan di mana ia harus melihat semuanya teratur. Ia menjadi stres berat karena tahu Will nggak teratur dalam prosedur pengobatannya. Will menawarkan untuk membantunya, tapi sebagai imbalannya, Will meminta untuk menggambar Stella karena ia suka menggambar. Setelahnya, Stella mengatur obat-obatan Will, bahkan merapikan kamarnya. Mereka melakukan perawatan bersama melalui video call. Hal ini membuat mereka semakin dekat. Ketika mereka berolahraga bersama, Will menagih janji Stella. Kemudian di situ Will menggambar Stella. Setelah itu, Will mengirimkan hasil gambarnya. Stella memiliki seorang kakak yang sangat menyayanginya bernama Abby. Tapi ia sudah meninggal dan Stella belum bisa menerima kematiannya. Suatu kali, Will terus membahas Abby. Hal ini membuat Stella marah besar dan menjauhinya. Will merasa bersalah dan memberi Stella gambar sebagai permintaan maafnya. Stella memaafkannya dan ia bilang bahwa lubang di perutnya infeksi dan ia harus operasi. Will pun menyelinap ke ruang operasi. Ia bilang ia tahu ini adalah operasi pertama Stella tanpa Abby. Lalu ia menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan Abby sebelum Stella operasi. A barrel and a heap and I'm talking in my sleep about you. Barb menangkapnya dan memberitahu bahwa sebelumnya ada pasangan CF yang mati di rumah sakit itu karena dibiarkan bersama. Will langsung mencari informasi mengenai penyakitnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menjauhi Stella demi keselamatan Stella. Ia tidak mau mengangkat telepon Stella dan tidak mau bertemu dengannya. Akhirnya Stella balik ngirim gambar ke Will. Lalu Will melihat video Stella yang berjudul "Di mana ada Will, di situ ada jalan".
Ia menjelaskan betapa berbahayanya bispesya dan apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya. Seperti harus pakai hand sanitizer, pakai sarung tangan. Penularannya melalui air liur, batuk, dan bersin, jadi nggak boleh ciuman. Singkatnya mirip kayak COVID. Jadi pertahanan terbaik adalah jarak sejauh 6 kaki. Stella menunjukkan stik biliar dan ia bilang stik itu memiliki panjang sekitar 5 kaki. Kemudian ia menjelaskan, ketika kamu kena CF, banyak banget hal yang diambil darimu. Keseharianmu dipenuhi dengan jadwal untuk perawatan dan minum obat. Kebanyakan penderita CF tidak bisa memiliki anak, dan kalaupun bisa, mereka tidak hidup cukup lama. Berpacaran aja sangat sulit. Jadi, setelah segala sesuatu yang CF curi dari kami, aku tidak keberatan mencuri juga. 1 kaki. 1 kaki sialan dari ruang, dari jarak, aku tidak keberatan mencuri itu. Karena CF, kamu bukan pencurinya lagi. Sekarang aku pencurinya. Tiba-tiba Stella sudah berada di depan pintu Will. Lalu Stella ngajak Will ngedate. Mereka pun berjumpa di atrium untuk ngedate. Mereka berjalan-jalan mengelilingi rumah sakit sambil ngobrolin banyak hal. Akhirnya mereka pun ngobrol di kolam renang. Di situ Will bilang Stella sangat cantik dan berharap bisa menyentuhnya. Stella pun menggunakan tongkat untuk menyentuh badannya seakan itu adalah tangan Will. Stella bilang ia belum pernah berpacaran sebelumnya karena ia tidak mau ada pria yang melihat lubang dan bekas-bekas luka di badannya, karena itu tidak seksi. Lalu Will bilang, semua tentangmu itu seksi dan kamu sempurna. Hal ini membuat Stella berani memperlihatkan bekas-bekas lukanya. Will pun demikian. Akhirnya mereka pun nyebur dan bermain air. Pada hari ulang tahun Will, ia ngajak Stella jalan, tapi Stella bilang nggak bisa. Teman-temannya yang berencana datang juga membatalkannya. Will pun menjadi sangat kecewa. Pada saat tidur, ia mendapatkan SMS dari Stella untuk mencarinya. Lalu ada yang ngetok pintunya. Ketika dibuka, ada balon berisi petunjuk. Lalu ia ke ruang bayi dan menemukan petunjuk lain. Hingga akhirnya ia menemukan Stella. Thought you'd never find me. Stella sudah membuat kejutan bersama teman-teman Will. Mereka merayakannya sambil bersenang-senang dan berfoto. Tiba-tiba Barb memergoki mereka. Ia menjadi sangat marah. Ia berniat memindahkan Will ke rumah sakit lain. Lalu ada panggilan dari kamar Po. Mereka bilang, paling cuma kepencet lagi. Tapi ketika dicek, Po udah terkapar di lantai. Mereka berusaha keras untuk menolongnya. Tapi tidak berhasil. Po pun meninggal. Stella yang melihatnya menangis terseduh-seduh. Ia sangat sedih lalu bilang, "Aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Ia sahabatku dari kecil, tapi aku tidak pernah bisa memeluknya." Will mencoba menghiburnya, tapi Stella mengusirnya. Get out! Stella menjadi sangat kacau dan melemparkan barang-barangnya. Ketika ia cukup tenang, ia melihat barang yang berhubungan dengan Po dan Abby. Lalu ia menemui Will dan meminta maaf. Ia sudah muak karena seumur hidupnya hanya dihabiskan untuk perawatan dan ia tidak pernah melakukan hal yang ia inginkan. Dari dulu, ia sangat ingin melihat lampu-lampu, tapi tidak pernah kesampaian. Jadi, dia memutuskan untuk melakukannya sekarang juga. Toh, pada akhirnya ia pasti mati.
Will setuju untuk menemaninya dan mereka pun berjalan sambil bergandengan tangan. Setelah jauh, mereka istirahat dan tiduran di es. Hey, Stella. It's cold. Lalu mereka lanjut berjalan. Setelah berjalan cukup jauh lagi, Will meminta untuk beristirahat, tapi Stella malah turun ke danau yang membeku. Sementara itu, rumah sakit mendapatkan donor paru-paru untuk Stella. Mereka langsung menyiapkan operasi, tapi ketika dicari, Stella nggak ada. Stella dan Will sedang bermain-main di atas es. Stella di SMS mengenai donor paru-paru tersebut, tapi ia hanya mengabaikannya. Lalu tiba-tiba Will mengatakan, I love you, Stella. "Aku mencintaimu, Stella." Stella masih bercanda dan menabrak Will. I love you too. Dan mereka mau berciuman. Sayangnya nggak boleh. Tiba-tiba esnya retak dan mereka pindah tempat. Ketika lagi ngobrol, Will diberitahu bahwa Stella sudah mendapatkan donor. Will langsung mengajak Stella ke rumah sakit, tapi Stella masih pengen pergi lihat lampu-lampu. Lalu Stella terjatuh. Stella! Come on. Ketika Will mau menghampirinya, Stella sudah tenggelam. Untungnya, Will berhasil menolong Stella. Ia segera memanggil bantuan. Di situ, Stella sudah tidak sadarkan diri, lalu Will memberinya nafas buatan. Come on. Ia berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya ia kelelahan dan pingsan. Tim medis segera menyelamatkan mereka. Tapi, Stella bersikeras tidak mau melakukan transplantasi karena ingin tetap bisa bersama Will. Will memohon agar Stella mau menerima donor itu. Lalu Will meminta maaf pada dokter karena telah memberi nafas buatan pada Stella. Tapi dokter bilang itu hal yang benar. Singkat cerita, operasi Stella berhasil. Barb memberitahu bahwa Stella tidak tertular bakteri dari penyakit Will. What about Will? Tapi sayangnya pengobatan Will tidak berhasil. Will menjadi sangat sedih karena ia harus meninggalkan Stella. Ia pun memiliki rencana dan meminta bantuan kepada keluarga mereka dan staf rumah sakit. Ketika Stella sadar, mereka memutarkan video dari Will yang mengatakan pengobatannya tidak berhasil dan ia akan mengingat Stella selamanya. Namun satu-satunya penyesalannya adalah ia tidak bisa membawa Stella melihat lampu-lampu. Lalu lampu pun menyala dan Will datang. Orang sering bilang jika kamu mencintai sesuatu, kau harus belajar untuk melepaskannya. Aku pikir itu hanya omong kosong. Sampai aku melihatmu hampir mati. Pada saat itu, Stella, tidak ada yang berarti bagiku, kecuali kamu. Aku minta maaf. Aku tidak ingin pergi. Yang kuinginkan adalah bersamamu. Tapi aku gak bisa. Aku ingin kamu aman dariku. Bisakah kau menutup mata? Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa pergi jika kau masih menatapku. Aku sangat mencintaimu. Will pun pergi. Sebelumnya ia telah menitipkan sesuatu untuk Stella.
banget gak sih? Aku gak habis pikir betapa gak adilnya kehidupan mereka. Udah selama pacaran gak bisa sentuhan dan ciuman. Pada akhirnya harus pisah karena penyakit mereka. Gimana nih guys menurut kalian? Tragis banget kan? Aku gak suka sad ending, tapi film ini bagus banget sih. Cek juga video-video lain yang ada di layar kalian yang dijamin gak kalah bagus. Terakhir, kalau kalian suka videonya, pencet tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!